Bayangkan, Anda berada di kedalaman 1000 meter di bawah laut. Di sana, kegelapan begitu pekat hingga tekanan air bisa menghancurkan kapal selam. Tapi, tiba-tiba, sebuah cahaya biru menyala, diikuti puluhan titik cahaya lain. Ini bukan alien, melainkan makhluk bumi yang telah menguasai seni menghasilkan cahaya sendiri, bioluminesensi. Fenomena ini bukan sekadar keindahan. Ini adalah bahasa survival yang telah berevolusi selama 500 juta tahun. Dari kunang-kunang di hutan hingga monster laut dalam, mari kita selami dunia yang menyala dalam gelap. Cahaya mereka bukan berasal dari listrik atau api, tapi dari reaksi kimia antara dua molekul, luciferin dan luciferase. Hasilnya, cahaya dingin yang 95% lebih efisien. Bandingkan dengan bohlam LED yang hanya 40%. Bahkan untuk menghasilkan cahaya strong center, kunang-kunang hanya perlu energi sebesar biji wijen. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar pertunjukan. Di hutan Malaysia, cendawan Mycena luxuelli menyala hijau untuk memikat kumbang penyebar spora. Sementara di Selandia Baru, cacing Arachnocampa menggantungkan ribuan benang bercahaya sebagai perangkap mematikan bagi serangga yang penasaran. Di balik keindahan kunang-kunang, tersembunyi drama cinta dan pengkhianatan. Setiap spesies punya kode kedipan unik, seperti password cinta. Tapi betina futuris adalah penipu ulung. Mereka meniru pola kedipan spesies lain untuk memikat jantan, lalu memakannya. Ironisnya, racun yang mereka gunakan untuk membunuh berasal dari mangsa sebelumnya. Tapi jangan khawatir, larva kunang-kunang justru bersinar untuk mengingatkan predator. Aku beracun, jangan dimakan. Alam tak pernah kehabisan akal. Cumi-cumi vampir adalah Houdininya laut dalam. Saat terancam, mereka menyemprotkan tirai cairan bercahaya, lalu puff, menghilang dalam 5 detik. Tapi keahlian mereka tak berhenti di situ. Mata sebesar bola pingpong relatif terhadap tubuh, memungkinkan mereka melihat di kegelapan abadi. Dan meski namanya seram, mereka hanya memakan salju laut atau hujan organik yang jatuh dari permukaan. Bahkan, monster pun bisa jadi vegetarian. Ubur-ubur ini mengubah wajah sains modern. Ini adalah ubur-ubur kristal Aequorea victoria. Pada 1961, Osamu Shimomura sedang mempelajari mereka di Friday Harbor, Amerika Serikat. Ketika ia tak sengaja menemukan Green Fluorescent Protein atau GFP. Kini, GFP digunakan untuk melacak sel kanker, memetakan otak, dan menciptakan seni bioart. Bahkan, tikus yang disuntik GFP bisa bersinar hijau di bawah sinar UV. Tapi keajaiban tak berhenti di lab. Di Jepang, pohon yang direkayasa dengan GFP bisa jadi lampu jalan alami. Siapa sangka, makhluk laut ini jadi pahlawan di dunia medis dan seni. Cacing ini adalah satu-satunya makhluk di bumi yang membawa 2 senter dalam satu tubuh. Merah di kepala dan hijau di sisi tubuh. Hijau untuk berburu, warna yang tak terlihat, kebanyakan predator. Merah untuk mengacaukan penglihatan musuh. Tapi keunikan mereka tak berhenti di situ. Larva mereka justru bersinar lebih terang daripada versi dewasa. Bayangkan,
bayi yang lebih terang daripada orang tuanya. Kita mungkin tak bisa menyala seperti hewan-hewan ini, tapi kita mencuri ide mereka untuk menyelamatkan nyawa. Di ruang operasi, dokter menyuntikkan luciferin ke tumor agar bersinar memudahkan pemotongan presisi. Di sungai tercemar, bakteri bioluminesensi berhenti bersinar jika ada racun, menjadi alarm alami. Bahkan, ilmuwan MIT menciptakan tanaman bercahaya yang mungkin suatu hari menggantikan lampu jalan. Tapi di balik semua itu, alam tetap guru terbaik. Kunang-kunang tak perlu listrik, baterai, atau panel surya, hanya reaksi kimia yang telah disempurnakan evolusi selama 2 juta tahun. Dari kunang-kunang di hutan yang mengirim pesan cinta, hingga cumi vampir yang menari di kegelapan abadi. Cahaya adalah bahasa universal alam. Ia bisa jadi alat bertahan hidup, senjata mematikan, atau cara berkomunikasi. Tapi yang paling menakjubkan, cahaya ini mengingatkan kita bahwa di tempat paling gelap sekalipun, kehidupan selalu menemukan cara untuk bersinar. Nah, jika Anda bisa menyala seperti mereka, untuk apa Anda akan menggunakannya? Penerangan darurat? Menakuti mantan? Atau sekadar jadi bintang di pesta? Tulis di komentar. Jangan lupa subscribe untuk eksplorasi rahasia alam berikutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, di mana gelap dan terang selalu bersatu dalam keajaiban.